hindarkan dari yang namanya tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, orang lain bahkan Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Waspadai kondisi tawar hati. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, termasuk saya juga, tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Jadi kita mau pilih yang mana? Kehilangan perkara baik itu, ataukah kita mau menjemput itu? Oke saudara, jemaat kita belum ada yang sampai pada level tawar hati. Karena tadi kan jelas depresi, belum ada saya di sini yang depresi. Belum. Jemaat kita ST Gloria Jakarta masih oke. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, pertanyaannya sama-sama kurang jawab. Kalau sudah mengalami tawar hati, bagaimana cara kita mengatasi? Bagaimana benar ini? Kalau kita mengalami tawar hati, bagaimana cara kita mengatasinya? Minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama saya. Oh, minta ampun sama Tuhan. Iman jemaat di sini luar biasa. Kalau saya tidak mampu ya cari orang yang lebih pintar. Jangan cari gini Bapak Ibu. Kalau kita lagi mengalami persoalan-persoalan hidup ya, jangan kita mencari orang yang tidak memberikan solusi buat kita. Cari orang yang punya wawasan ke depan. Jangan cari orang yang ketika kita datang bicaranya manis. Lebih baik bicara baik. Saya bilang ke orang tua murid saya dengan kalian saya apa adanya. Kalau saya bilang saya suka. Kalau saya bilang tidak benar. Tapi selesai di sini. Kenapa setengah mati dia rasa? Oh ya, saya punya kesaksian kemarin ada ibu datang. Saya ketemu mereka suami istri. Saya naik motor ketemu istrinya jalan pakai banyak cuma. Suaminya dengan bapak paksa jalan di belakang. Rupanya mereka lagi berantem. Istrinya dikirim kemana? Ke Pegadaian. Emas yang dikasih disuruh gadi. Bayar utang sisanya dipakai suami kemana? Main judi. Suami jangan sakiti dong nanti istrimu. Ya. Dia datang sama saya. Mungkin karena dia merasa terganggu ya, sebab itu saya lihat sengaja dengan air mata ibu ini bilang, ibu saya malu. Suami saya begitu terus kemana-mana, saya dipermalukan. Dia bicara, ini muslim datang ke saya. Terus saya bilang apa? Ibu, bawa suamimu dalam doa. Doakan dia supaya dia berubah. Kalau dia tidak berubah, cerai. Ya, daripada bikin dosa kan? Itu yang saya bilang. Benar atau tidak, biarlah Tuhan yang menyalah itu buat ibu dan juga buat saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat minggu lalu Pak Pendeta bilang, apakah semua yang terjadi dalam hidup ini, dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan? Pertanyaan itu ditujukan ke saya. Saya jawab tidak. Masa bunuh diri kehendak Tuhan? Bukan kan? Bunuh diri itu kebodohan. Coba kalau bawa mobil tidak
tidak akan terjadi kecelakaan. Jadi kita harus bisa membedakan penderitaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita karena kedegilan hati kita. Kalau itu terjadi ketika Tuhan datang memanggil, jangan pernah keraskan hati. Saya mengalami itu. Masih ada Ibu Ros saksi, dan masih ada pimpinan saya saksi. Ketika itu terjadi, saya masih timbang-timbang nama baik bagaimana, banyak yang saya timbang-timbang. Lalu ketika saya tidak lagi memikirkan tentang yang dunia ini, tapi saya berpikir ke depan, bagaimana hidup saya berharga di mata Tuhan, saya datang kepada Tuhan, minta bahwa saya doakan. Nah, disinilah masalahnya. Jangan sampai kita salah berdoa. Salah berdoa ya, Tuhan kan akan menjawab sesuai dengan permohonan kita. Waktu itu ditanya sama saya, Ibu doanya apa, mau minta apa? Saya bilang, saya minta sama Tuhan saya tidak diperjumpakan lagi dengan orang ini. Sampai hari ini saya tidak bertemu. Bukan saya benci, tapi Tuhan tahu saya takut bertemu orang ini. Tuhan tutup pintu itu. Kemudian mau saya bilang, pucuk pimpinan diberkati Tuhan, ke bawahnya pasti diberkati. Saya sampai mendapatkan siswa 72 orang atau 72 orang. Luar biasa berkat Tuhan sampai hari ini. Saya dulu keuangan saya tidak pernah cukup, selalu kurang, selalu baru 2 minggu sudah habis. Puji Tuhan hari ini saya bisa memberkati orang sedikit demi sedikit. Berubah luar biasa. Karena itu kalau Tuhan panggil, jangan pernah keraskan hati Bapak Ibu. Datang sejauh apa, lutut dengan langkah. Datang kepada Tuhan dalam kejujuran, bukan bermegah. Ingat doa orang Farisi sama doa orang yang berdosa. Orang Farisi bilang ke Tuhan Yesus, saya tidak sama dengan dia itu. Saya sudah melayani, saya sudah kasih uang saya sudah membantu banyak orang. Saya tidak sama dengan dia itu berdosa. Kalau saya Tuhan sampai siapa lu, ya kan? Siapa lu? Doanya begitu. Tapi orang berdosa ini, dia datang, dia berdoa, Tuhan aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku banyak berbuat dosa. Ampuni saya, ampuni. Jangan salah mengerti dan memahami. Kata ini dahsyat, berkatnya luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau mempraktekkan itu dalam hidup kita, datang dari ketulusan hati. Tapi jangan karena dengar ini, bikin lagi, terus mohon lagi. Kan doa orang yang berdosa tadi itu kan diterima Tuhan. Yang Farisi yang benar tidak diterima. Jadi saya terus dalam dosa itu juga sama. Kita akan jauh dari berkat. Dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan, saya garis bawahi, penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ujian terhadap iman dengan proses. Kata ujian ini artinya proses, Bapak Ibu. Dengan proses itu kita akan memperoleh kualitas iman kita, dimurnikan kehidupan rohani kita. Dan di sana Tuhan akan memberikan kekuatan. Minggu Advent kedua, lampu yang kedua berbicara tentang kekuatan. Yesus sebagai pemberi kekuatan. Dan orang yang kuat secara iman, orang yang mau datang jujur kepada Tuhan, tidak tawar hati,
Yesus adalah segalanya bagiku, maka saya dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 26, sekalipun daging